Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu boleh berbicara kepada kami secara pribadi. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk mengurapi kami semua. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan firman-Mu yang penuh kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan saudara duduk. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai dengan 9. The word of God today is taken from the book of Mark, chapter 14, verses 3 to 9. Markus 14, ayat 3 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah ia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan karena kamu menolong mereka. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ya. Saudara, ada seorang guru, dia mengajar anak-anak kecil, ya, dan dia suka bertanya kepada murid-muridnya demikian. Who do you want to be when you grow up? Kalau kamu besar nanti, kamu ingin menjadi seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi seperti Bill Gates atau seperti Ibu Teresa? Saudara, anak-anak ini biasanya majority 60-80% menjawab mereka ingin menjadi seperti Bill Gates, ya. Mereka ingin menjadi kaya. Ya. Satu hari guru ini pergi ke India, ya. Dan India di sana dia mengajar juga. Dia mengajar anak-anak di sana. Dia tanya hal yang sama. Ya. What do you wanna be when you grow up? Ya. Dan dia pikir semua akan menjawab Bill Gates, ya. Tetapi ternyata mayoritas anak-anak di India menjawab, aku ingin menjadi seperti Ibu Teresa. Saudara tahu Ibu Teresa itu terkenal di India, ya, karena dia melayani di Kalkuta, negara bagian India, melayani orang-orang kusta, di orang-orang lepra yang di Kalkuta. Ya. Nah, lalu guru ini dia jadi kaget. Kenapa kamu ingin menjadi seperti Ibu Teresa? Lalu seorang anak umur 11 tahun menjawab demikian. Ya. Bill Gates used the power of money to change the world. And Mother Teresa used the power of love to change the world. And I think love is more powerful than money. Ya.
Saudara, anak umur 11 tahun dia berkata bahwa menurut dia love is more powerful than money. Ya. Saudara, satu jawaban yang simple, clear, and right, and elegant. Ya. Love is more powerful than money. Love is powerful to change people and to change the world. Ya. Dan itu adalah tema kita pada tahun ini, yaitu tentang kasih. Bagaimana kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi hari ini saya ingin melanjutkan tema kita pada tahun ini, dan kita akan belajar dari seorang wanita yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan dia tidak hanya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi dia ini juga dipuji oleh Tuhan Yesus karena ia mengasihi Tuhan dengan benar. Ya. Dan kita akan belajar dari wanita ini bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saya memberi judul khotbah pada hari ini, Remarkable Love. Remarkable Love. Saudara, I think wanita ini adalah salah satu contoh di dalam Alkitab bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan kita akan lihat mengapa dia dipuji oleh Tuhan dan apa yang dia lakukan. Saudara, remarkable love. Mengapa saya sebut remarkable? Remarkable dalam bahasa Indonesia yaitu luar biasa. Kasih yang luar biasa. Remarkable means extraordinary, striking, unusual, exceptional, excellent. It's special in a way that makes people notice them and be impressed. Bagaimana remarkable itu patut untuk diperhatikan karena itu sangat baik, sangat mengesankan dan sangat menginspirasi. Itu sebabnya saya sebut remarkable love. Ya. Saudara, kita kalau melihat konteks daripada pasal ini, pasal 14 ini, kita melihat bahwa ini sudah mendekati ini less than a week before Jesus went to the cross, ya, sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan. So ceritanya yaitu ini 2 hari sebelum hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Dan kalau saudara memiliki Alkitab, saudara lihat konteksnya. Jadi pasal ayat 3 sampai 9 itu diawali dengan rencana untuk membunuh Yesus, di mana imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ya. Jadi Tuhan Yesus pada saat-saat sebelum dia mendekati kayu salib itu, ada banyak orang yang berusaha untuk menangkap, membunuh dia. Ya, antara lain orang-orang yang beragama, para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Kemudian kalau saudara lihat ayat-ayat sesudah perikop tadi Yesus diurapi, itu Yudas mengkhianati Yesus. Ya. Setelah membaca ini, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid, kepada imam-imam, dia ingin mengkhianati Yesus. Nah, di tengah keadaan seperti itu, di mana banyak orang membenci Tuhan Yesus, mau menangkap Tuhan Yesus, mau mengkhianati Tuhan Yesus, ada satu perikop di antara itu, seperti sandwich ya, seperti diawali dan diakhiri oleh orang-orang yang membenci dia. Ternyata ada satu wanita yang menunjukkan kasih kepada Yesus. Ya, semua membenci, semua mau menangkap, semua mau berbuat jahat. Tapi Markus mencatat tidak semua orang membenci Tuhan Yesus. Ada satu wanita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Dan saudara, kisah Yesus diurapi oleh wanita ini muncul di dalam Gospel. Ya. Di kitab Matius muncul di dalam
Matius 26 ayat 6 sampai 13, hampir sama ceritanya. Di mana wanita ini tidak disebutkan namanya, tapi dia datang, dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kemudian ini juga muncul di kitab Yohanes. Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ini sedikit berbeda karena di kitab Yohanes ini disebutkan nama wanita itu, saudara. Kalau ini di Betania, di dalam kitab Yohanes 12 disebutkan bahwa mereka itu, ini mereka ada di rumah Simon si Kusta. Dan di dalam Yohanes disebutkan siapa saja yang hadir, yaitu Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kemudian saudara-saudara Lazarus, Maria dan Marta juga ada di dalam perikop itu. Dan disebutkan nama wanita yang mengurapi Tuhan Yesus ini adalah Maria, Mary. Kalau saudara ingat ada cerita juga, ada perikop tentang Maria dan Marta, ya, di mana satu hari waktu ada Tuhan Yesus juga, Marta ini komplain kepada Tuhan Yesus karena Maria ini duduk di kakinya Tuhan Yesus, sementara Marta itu sibuk sekali tidak dibantu. Dia bilang Tuhan dia tidak menolong, ya, tapi kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa Maria memilih bagian yang terbaik, ya, karena dia mendengarkan. Jadi menurut Yohanes wanita ini adalah Maria. Nah, saudara, kitab Lukas tidak dicantumkan di kitab Markus ini, tetapi di dalam kitab Lukas 7 juga ada perikop yang hampir sama. Cuman sedikit berbeda. Wanita yang disebutkan yaitu Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Ya, seorang perempuan berdosa, tetapi sama seperti menuangkan minyak kepada Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya, menyeka kakinya dengan rambutnya dan lain-lain. Jadi ada semua gospel ini mencatat tentang kisah Yesus diurapi. Ya. Nah, kejadiannya ini di Betania, dekat dengan Yerusalem, di rumah Simon si Kusta katanya, ya. Nah, Simon si Kusta ini berarti Simon ini pernah sakit kusta, tetapi dia pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi itulah sedikit konteks daripada cerita ini. Saudara, sekarang kita akan melihat mengapa apa yang dilakukan oleh wanita ini, kasih semacam apa yang dia miliki, that it was so remarkable. Sampai pada, kalau saudara lihat di akhir ayat ini, yaitu ayat 9, Tuhan Yesus ini berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, yang dilakukan oleh wanita ini, akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang membuat kasihnya itu begitu luar biasa, remarkable. Ya. Kita akan lihat. Yang pertama ada di dalam ayat 3. Ya, ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, yang pertama, ada orang yang menjadi gusar karena wanita ini membawa minyak yang sangat mahal harganya. Ya. Dia menjadi gusar, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Saudara,
300 dinar itu adalah upah sekitar setahun, saudara. Karena 1 dinar itu sehari, ya, 1 dinar sehari. Jadi kalau diinterpretasikan pada zaman sekarang, gaji di sini 1 tahun berapa? Minimum wage aja di Pasadena $17,5 ya. 17,5 itu minimum wage ya. Katakanlah misalnya 17 sampai 20 dolar. Mungkin harga minyak ini kalau diinterpretasikan sekarang mungkin harganya sekitar berapa? Maybe hampir 40.000 ya, 40.000. Saudara bayangkan ada seorang wanita datang kepada Yesus bawa minyak harganya 40.000 atau 40.000, dia pecahkan, dia berikan semua kepada Yesus. Have we ever give something like that kepada Yesus? Sesuatu yang sangat berharga. Ya. Saudara, mengapa, what makes her love so remarkable? Nomor 1, ada beberapa tanda. The first sign is generosity. Generosity. Kasih yang generous, murah hati, sangat murah hati. Berikan, Maria memberikan apa yang ia miliki. Saudara, kemungkinan minyak ini sudah ada di dalam keluarganya, maybe it's an heirloom ya. Enggak hanya mahal harganya tetapi juga berharga secara keluarga, secara sentimental. Maria memberikan apa yang ia miliki. Maria juga memberikan yang terbaik dan yang berharga. Ia tidak asal memberi. Dia tidak memberi sisa. Dia tidak asal memberi. Dia memberikan yang berharga, yang terbaik. It's a sacrificial gift. Saudara bisa merasakan kalau kita memberi dengan sacrificial atau tidak. The more you love someone, the more you are willing to sacrificially give. Tidak hanya sekedar memberi, tetapi sacrificially give. Seperti Tuhan. Karena dia begitu mengasihi seisi dunia, dia mau memberikan yang sacrificial. Tidak hanya asal memberi, tetapi memberikan yang sacrificial. Memberi yang berharga. Saudara, tanda kalau seorang itu mengasihi yaitu memberi. Kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Orang yang mengasihi, baik itu mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi Tuhan, selalu ditandai dengan pemberian yang sacrificial. Ya. Saudara, pada waktu saya di Indonesia dulu, sekolah SMP mungkin ya, ada satu pelajaran sejarah. Saya paling suka pelajaran sejarah itu karena gurunya itu pinter ngajar, saudara. Ya. Kalau dia mengajar, dia itu tidak hanya mengajar fakta-fakta, bukti-bukti, figur-figur yang historical. Tetapi dia bisa memberikan ada cerita-cerita yang personal yang membuat orang ini, yang membuat mengapa orang ini menjadi pahlawan, mengapa orang ini berhasil, mengapa orang ini begitu important, why they are important historical figures. Ya. Dan saya masih ingat pada waktu satu saat dia mengajar tentang Alexander the Great. Ya. Alexander the Great ini luar biasa, saudara. Dalam waktu yang masih muda, dalam umur yang sangat muda, dia itu sudah mengalahkan, menduduki banyak negara. Dia sangat-sangat berhasil. Ya. Nah, ada satu cerita tentang Alexander the Great ini. Satu hari waktu dia itu selesai pulang perang, habis menang perang, Alexander the Great yang dia pada waktu muda itu dilatih atau dimentor oleh Aristotle ya. Dia sangat pandai dan sangat cekatan ya. Ketika satu hari dia pulang perang, dia bertemu dengan seorang pengemis di pinggir jalan. Ya, menurut cerita pengikutnya ini berusaha untuk berkata kepada dia, abaikan saja, enggak usah berhenti.
nggak usah berhenti ngeladeni pengemis ini, jalan saja. Tetapi Alexander berhenti. Dia berhenti di depan pengemis itu, dan pengemis itu minta uang, saudara. Lalu Alexander merogoh kantongnya, dia memberikan beberapa gold coins, diberi gold coins. Pengikut-pengikutnya yang melihat protes, saudara. Pengemis kok dikasih gold coin katanya. Dikasih koper aja sudah senang dia. Kenapa dia harus dikasih gold coins katanya. Seorang nobleman yang bersama Alexander heran melihat kemurahan hatinya. Mengapa dia memberikan begitu banyak? Ya. Dia berkata, "Sir, a copper coin would meet his needs." Mengapa engkau harus memberi gold? Saudara, apa yang dikatakan oleh Alexander? Alexander berkata, "Copper coins would suit the beggar's need, but gold coins suits Alexander's giving." Saudara, dia bilang koper itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi gold itu sesuai dengan siapa Alexander itu. Saudara, generosity is giving according to one's own abundance and character. Bagaimana pemberian itu menunjukkan karakter kita, ya, menunjukkan karakter kita. Dan Alexander adalah seorang yang generous. Saudara, wanita ini juga generous, saudara. Saudara, menurut cerita Alexander ini meninggal dalam usia yang sangat muda, 32 tahun. Dia, pada waktu dia sebelum meninggal, dia memberikan 3 pesan terakhir. Saudara pernah mendengar cerita ini? Ya. Pada waktu dia sebelum meninggal, dia sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Menurut cerita, dia memberikan 3 instruction kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Yang pertama, dia bilang, kalau aku mati, aku ingin semua all my best doctors carry my coffin. Ya. Dokter-dokterku semua yang paling pinter, dia yang ngangkat peti matinya. Peti matinya dia minta dokternya yang ngangkat. Untuk mendemonstrasikan bahwa mereka semua tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Ya, mereka itu terbatas. Instruction yang kedua, dia minta pengikutnya menyebarkan harta kekayaannya, gold, silver, batu-batu yang berharga di sepanjang jalan. Taruh itu di pas di mana dia akan dikuburkan. Dia bilang, dia ingin mendemonstrasikan bahwa semua itu dia tidak bisa, semua itu akan tertinggal di dunia ini. Semua harta kekayaannya, semua kota-kota yang dia conquer, yang dia taklukkan, itu semua akan tinggal di dunia ini. Tidak ada yang bisa ikut dengan dia. Yang ketiga, dia bilang, tolong kedua tanganku dikeluarkan dari peti dangling. Supaya semua orang tahu bahwa aku tidak membawa apa-apa waktu aku pergi. Seperti pada waktu aku datang, telanjang, aku juga pergi tidak membawa apa-apa. I think ini Alexander ini memiliki perspektif yang benar, saudara. Bahwa semua yang ada di dunia ini tidak bisa dia bawa. Semuanya adalah milik Tuhan. Ya. Karena itu dia generous. Ya. Dia generous. Yang pertama, wanita ini, why she has a remarkable love. Kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dia itu generous. Ya. Ditandai dengan generosity. Saudara, tahukah saudara bahwa menurut Charity AIDS Foundation yang mengadakan banyak studi di dunia ini, mereka berkata bahwa
the most generous country in the world selama 7 tahun berturut-turut, yaitu Indonesia. Tahukah saudara? 7 tahun berturut-turut Indonesia dipilih di seluruh dunia, dipelajari ini adalah the most generous countries in the world. Enggak main-main, 7 kali. Amerika nomor 4, kita termasuk generous juga. Can you imagine? Kita ini berasal dari negara yang sangat generous. Ya. Bagaimana caranya mereka mengukur itu? Because dikatakan Indonesia consistently demonstrates high level of donating money, helping strangers, volunteering time. Ya. Mengapa bisa terpilih terus? Karena strong religious belief, ya, banyak orang Islam yang baik-baik dan melakukan amal, dan orang Kristen juga banyak di sana ya yang baik-baik. Kemudian juga cultural emphasis on gotong royong. Ya, itu dicatat saudara. Ya, karena gotong royong. Generosity untuk saling menolong, untuk saling memberi, untuk saling membantu. That's amazing. Ya. Kita adalah bangsa yang generous. Jadi mari kita juga menjadi orang-orang yang generous. Ya. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita satu dengan yang lain? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita perlu menjadi orang-orang yang murah hati seperti ibu ini tadi yang memberikan kepada Tuhan. Gak usah jauh-jauh, kita lihat aja di gereja. I think gereja ini bisa berjalan dengan baik setiap minggu tanpa halangan apa-apa karena ada banyak orang-orang yang generous. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, you all generous. Memberi makanan lah, memberikan waktu, memberikan pelayanan, memberikan tenaga, pikiran. Tanpa itu gak mungkin kita bisa saling melayani ya. Saudara, minggu lalu ya kita ada piknik, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita ada piknik bersama dengan gereja Church, Christ Church ya. Dan kita diminta untuk bawa watermelon, remember? Ya, watermelon. Waktu hari Minggu itu tanggal 29, saya lihat, wow, bawa watermelonnya enggak tanggung-tanggung saudara. Ya, kulkasnya sampai tidak cukup. Semua orang membawa, semua yang di-assign membawa watermelon. Sampai saya enggak suka watermelon lagi waktu itu karena begitu berlimpah-limpah ya. And I found out that, watermelonnya Herman itu yang the best. Ya. Ternyata dia paling rapi dan paling manis saudara. Dan I think we all learn something ya untuk memilih watermelon yang enak ya. Saya sendiri belajar untuk memilih watermelon. But wow, banyak sekali sampai terakhir itu masih ada 4 tray yang belum dimakan ya. So generosity ya. Saudara, wanita ini yang pertama yaitu generosity. Apa yang membuat remarkable? Generosity. Dia tidak hanya memberikan apa yang sekedar memberi, tetapi memberikan apa yang dia punya. Apa yang dia punya. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 6. Tetapi Yesus berkata, jadi mungkin sebelumnya ya, ayat 4 dulu. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini bisa dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah saudara, ada satu orang yang marah, lalu rame-rame dimarahin orang ini. Kenapa ini pemborosan? Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku.
karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Yang kedua, apa yang membuat kasihnya ini luar biasa? Yang kedua yaitu yang dikatakan oleh Yesus. Ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Di dalam The Living Bible dikatakan, she has done a good things. And di dalam NIV, she has done beautiful things to me. Dia melakukan sesuatu yang baik. Maria melakukan apa yang baik. Walaupun dia dikritik orang. Walaupun dia dimarahin orang. Walaupun dia disalah mengerti oleh orang, walaupun itu dianggap pemborosan. Tanda yang kedua, what is the sign of remarkable love? Yang kedua yaitu integrity. Dia mau melakukan sesuatu yang baik, tidak peduli diterima atau tidak oleh orang lain, tidak peduli ada yang melihat atau tidak peduli dipuji atau tidak. Dia ingin menghargai Tuhan. Dia ingin mendemonstrasikan kasihnya kepada Tuhan. Dia mau melakukan yang baik dan benar, walaupun mungkin tidak dihargai atau dimengerti oleh banyak orang. Ia mau melakukan yang baik untuk Tuhan Yesus. Ia mau mengungkapkan karena dia mengasihi Tuhan Yesus dan hatinya tulus mau melakukan itu untuk Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? What she did was an act of worship. Not a waste, but a worship. Orang melihat itu pemborosan. Orang melihat it's a waste. Tetapi itu bukan pemborosan. Melakukan yang baik dan benar is an act of worship. Saudara, ada satu cerita tentang suami istri, tentang seorang suami istri yang baru menikah dan mereka benar-benar saling mengasihi, tetapi mereka itu sangat miskin. Lalu satu hari, ini mendekati hari Natal, mereka ingin memberikan hadiah satu dengan yang lainnya, tetapi tidak punya uang untuk beli barang-barang. Lalu mereka mulai berpikir, apa hal yang berharga yang aku punyai? Istrinya berpikir, apa yang aku bisa beri suamiku? Suaminya, apa yang aku bisa berikan pada istriku? Lalu istrinya berpikir, oh, yang aku punyai cuma rambutku itu rambutnya itu panjang berkilo-kilo. Lalu dia pergi ke salon, saudara. Dia pergi ke salon, dia bilang, tolong potong rambutku. Aku mau jual rambutku supaya aku bisa beli hadiah untuk suamiku. Nah, lalu rambutnya dipotong, dia pergi membeli hadiah untuk suaminya. Sementara suaminya itu dia juga mikir, aku punya apa ya? Oh, aku punya arloji. Lalu punya jam. Lalu jamnya dia jual untuk membeli sisir buat istrinya dan juga pengikat rambut buat istrinya. Jadi istrinya menjual rambutnya untuk memberikan tali arloji buat suaminya membeli sisir dan tali pengikat rambut yang indah. Lalu tibalah Christmas, masing-masing membuka kadonya, semuanya kaget, saudara. Dan menangis, dia terharu menangis. Setelah menangis mereka tertawa. Ternyata kelihatannya apa yang dia belikan sia-sia, boros. Karena yang satu dibelikan sisir, rambutnya udah nggak ada, ya, tali pengikatnya udah nggak ada. Yang satu dibelikan tali arloji, arlojinya sudah nggak ada. Tetapi akhirnya mereka tertawa dan mereka bisa menghargai
pemberian, bahwa mereka masing-masing memberikan apa yang paling berharga yang mereka miliki. Ya. Jadi bukan pemborosan, tetapi demonstrasi dari kasih. Ya. Demikian juga hal ini, dia melakukan yang baik walaupun kelihatannya pemborosan, tetapi itu bukan pemborosan, adalah tanda kasih. Yang kedua yaitu integritas. Melakukan yang baik, yang benar untuk beribadah kepada Tuhan. It's an act of worship. Saudara, saya selalu pakai jam tangan. Ya. 24 jam saya ini pakai jam tangan. Ya. Jadi kalau jam saya mulai mati, saya biasanya pergi ke tukang jam. Nah, jam yang ini sudah 3 kali mati, saudara. Ya, 3 kali mati. Ini dikasih Andrea, berhenti. Ya, pernah satu pakai beberapa bulan yang lalu berhenti. Lalu saya bawa ke tukang jam saya. Biasanya saya ganti baterainya, lalu akan jalan kembali. Ya. Saya pergi ke tempat tukang jam, saya bilang tolong ganti baterainya. Oke, $7, $7 tiap kali mengganti itu. Kemudian dia berkata, tukang jamnya ini berkata begini, just wait a minute. Kemudian dia lihat jamnya sambil, karena ini jamnya tidak ada detiknya, jadi dia tunggu. Oh, jam kamu ini tidak mati, baterainya tidak apa-apa. Ini nggak usah diganti baterainya. Saya pikir $7 aja kok nggak diganti aja, daripada nanti mati lagi ya. $7. Dan saya kalau ganti baterai di situ, itu $7 itu dikasih receipt, saudara. Dia bilang, ini garansi 1 tahun. Kalau misalnya mati sebelum 1 tahun, bawa ke sini, saya akan ganti tanpa kamu nggak usah bayar lagi. Saya pikir murah sekali ya. Jadi saya bawa, terus kemudian diapain sama dia gitu, bilang, lihat nih sekarang jalan. Oke, saya pakai lagi. Kemudian beberapa minggu lagi, kok berhenti lagi ya. Saya bawa ke situ lagi. Tolong, saya mau ganti baterai. Dia berkata sama lagi, tunggu sebentar, saya lihat dulu, ya, saya lihat dulu. Kemudian dia bilang, ini enggak apa-apa jam kamu, ini masih jalan. Oke, enggak diganti saja, soalnya kan nanti berhenti lagi, soalnya pernah berhenti. No, ini masih bagus, enggak apa-apa. Nah saudara, kemarin mati lagi saudara, jadi saya bawa lagi sekali. Saya bilang, oke, saya mau ganti baterai. Oke, $7. Saya sudah keluarkan uang. Kemudian dia buka, dia mau ganti gitu. Kemudian dikembalikan kepada saya, dia bilang, oh tidak perlu bayar. Ini jam masih bagus, saya hanya bersihin saja. I was impressed dengan orang satu ini, saudara. Saudara, $7 aja kok. Hal-hal yang sangat kecil begitu, dia enggak langsung, dia bisa memikirkan yang terbaik. You know. Walaupun saya hanya save $7, tetapi saya bisa mengerti, wow, ini orang ini remarkable, I think. Ya, $7 aja enggak mau mengambil keuntungan. Kalau if he can help it, if he can help me. Pak, saya pulang dari situ saya berpikir, ini orang kalau sukses saya tidak akan heran kalau orang-orang seperti ini sukses. Karena apa? Karena orang yang bisa dipercaya dari hal kecil seperti itu, biasanya dia bisa dipercaya dengan hal-hal yang besar. Ini hal yang simple, saudara. Saudara, kita bisa mengenal seseorang itu dari hal-hal yang kecil. Ya. Wanita ini juga, dia mau melakukan yang benar. Bukan untuk impress orang lain. Biar dikritik, walaupun dia dikritik orang lain, dimarahin orang lain, dia tahu, dia yakin, dia melakukan sesuatu yang baik, dia melakukan sesuatu yang benar.
I think integrity itu yang dicari oleh Tuhan. Ya. Generosity, integrity akan membuat, akan mendemonstrasikan kasih yang besar kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi generosity, kemudian integrity. Yang terakhir ada di dalam ayat, mulai ayat 7 sampai terakhir ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Yang ketiga, kita perhatikan ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. She did what she could. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, she did what she could. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Yang ketiga, tanda daripada remarkable love yaitu yang saya sebut responsibility. Responsibility. I think Joyce Meyer memberikan satu definisi yang baik tentang responsibility. Responsibility, it is to respond to the ability that God has placed you, or to respond to an opportunity that's put in front of you. Saudara, itu definisi dari responsibility yang diberikan oleh Joyce Meyer. Jadi responsibility adalah kemampuan untuk merespon dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga merespon dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya melihat Maria ini, dia mengetahui kesempatan. Kalau kita lihat cerita kisah hidup Maria, di mana ada kisah di mana Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, sementara Marta sibuk-sibuk melayani, dia duduk mendengarkan Tuhan Yesus. I think karena dia itu sering melakukan itu atau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata, dia itu peka, dia itu tahu bahwa hey, kesempatan ini kairos, not kronos. Kairos itu yaitu kesempatan yang yang kemungkinan tidak akan datang lagi. It's an opportune time. It's an opportune time. Ya, waktu itu bisa dua macam ya. Yang satu kronos itu waktu yang berjalan, setiap hari kita berganti jam, berganti hari. Tetapi ada waktu-waktu yang disebut kairos, yaitu opportune time. Nah, opportune time ini adalah kesempatan yang kalau kita tidak pakai, ini tidak akan datang lagi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu sensitif dengan hal-hal semacam itu. Kadang-kadang Tuhan itu taruh kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita yang mungkin tidak akan datang lagi. Dan kalau kesempatan itu kita lewati, that's it. Ya, kita kehilangan kesempatan. Nah, saya rasa Maria ini dia tahu karena dia suka mendengarkan Tuhan. Dia suka mendengarkan firman. Dia suka duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa ini sudah mendekati saat-saat di mana Tuhan akan menderita, Tuhan akan dibunuh, dia akan mati, ya, akan mati dan bangkit kembali. Dia tahu this is an opportune time, dia peka pada opportunity yang Tuhan berikan pada saat itu. Buktinya dia berkata, Yesus berkata begini. Orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Right? Ini di dalam perikop lain yang marah itu Yudas Iskariot. Ya. Karena dia seorang pencuri, bukan karena dia care tapi karena dia pencuri. Jadi dia kenapa uangnya tidak diberikan kepada orang miskin saja?
Tapi jawab Tuhan Yesus, orang miskin selalu akan ada bersama dengan kamu. Ya, itu kronos. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan selalu ada bersama mereka. Ya. Jadi oleh sebab itu Maria melakukan apa yang dapat dilakukannya. She did what she could. Dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu, ini tanggal 6 ya, berarti 3 hari yang lalu kita dikejutkan oleh satu berita. Di mana seorang pemain football yang terkenal, Diogo Jota, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Saudara yang pecinta football mungkin tahu hal ini ya, 28 tahun. 28 tahun meninggal bersama adiknya umur 25 tahun. Ya. Mereka menurut cerita reportedly mau pergi naik ferry di UK. Mungkin mau latihan ya karena dia pemain football profesional. Sangat sukses. 28 tahun. Tanggal 3 pagi jam sekitar 12.30 kecelakaan saudara. Naik Lamborghini, saudara, naik mobil yang mahal yang I suppose it's pretty safe and pretty good ya, dengan harga yang mahal. Ternyata dia nyalip satu mobil, kemudian mungkin kecepatan tinggi, roda di belakangnya itu meledak, lalu terbakar. Ya, rodanya meledak, terbakar, dan dia dan adiknya meninggal di tempat. Unfortunately, dia meninggal. Tahukah saudara bahwa 11 hari sebelumnya, dia itu barusan merayakan pernikahannya dengan childhood sweetheart-nya. Mereka begitu bahagia, kemudian posting di sosial media bagaimana istrinya berkata it's a dream come true ya, and then suaminya berkata I am so lucky, I'm the lucky one ya. Siapa yang nyangka kalau in less than 2 weeks suddenly hari Jumat yang lalu kalau nggak salah ya, menguburkan istrinya yang mengangkat petinya bersama teman-temannya. Tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Ya. Seolah-olah kita ini bisa hidup lama, seolah-olah everything will be okay. Tetapi kalau Tuhan taruh kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita, biarlah kita pakai dengan sungguh-sungguh, because it may not come twice. Ya. Ada opportune time yang hanya diberi kesempatan satu kali. Dan karena itu kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita, apapun juga, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk being generous, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk apapun juga, melayani, pakailah sebaik-baiknya. Sebab we are not guarantee apa yang akan terjadi, apakah kita akan diberi kesempatan lagi atau tidak. Saya rasa Maria tahu menggunakan kesempatan. Ini kesempatan yang benar-benar mungkin terakhir. Dan benar saudara, setelah itu dia tidak melihat Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus akan mati di kayu salib dan dia sudah memberikan yang terbaik. Tidak hanya dia memberikan yang terbaik, tetapi Yesus berkata, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kasih daripada Maria ini? Tuhan Yesus memuji dan berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, I think this is the only love yang dicatat oleh Tuhan Yesus seperti sedemikian rupa. Bahwa tindakan wanita ini akan diingat di mana saja di seluruh dunia di mana Injil diberitakan. Hari ini kita masih mengingat her legacy
of love. Saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita dan sepenuh kekuatan kita dan akal budi kita seperti Maria? Bagaimana tandanya? Be generous. Generosity. Have integrity. Lakukan yang benar, baik itu disetujui orang atau tidak, baik itu dipuji orang atau tidak. Worship Him. Do act of worship. Dan yang ketiga yaitu be responsible. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan memberikan ability, Tuhan memberikan kesempatan, memberikan opportunity. Marilah kita memakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan hal-hal seperti yang Maria lakukan, maka hidup kita akan menjadi inspirasi. Kasih kita akan menjadi inspirasi. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus akan disenangkan dan Dia akan menerima kasih dan tindakan kasih kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar dari Maria, seorang wanita yang sederhana tetapi dia mau memakai semua kesempatan dan untuk mendemonstrasikan kasih-Nya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami juga boleh memiliki kasih yang remarkable, yang luar biasa, yang tidak hanya biasa-biasa, tetapi supaya kami mau untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, supaya kami mau memberikan yang termulia kepada Tuhan, supaya kami mau melakukan yang baik untuk Tuhan, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, baik itu menyenangkan orang lain atau tidak menyenangkan orang lain. Tolong baik itu disalah mengerti oleh orang lain ataupun tidak. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan yang benar. Dan tolonglah kami untuk melakukan apa yang kami bisa untuk Engkau ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai dan memampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.